Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Kaum sufi melaksanakan zikir dengan begitu asyik dan khusyuknya karena merasakan kenikmatan, kelezatan, dan kemanisan. Dengan berzikir, mereka merasa begitu dekat dengan Tuhannya, merasa tenang jiwanya, merasakan tidak ada sesuatu pun, bahkan dirinya, kecuali Allah, dan memperoleh ilmu pengetahuan yang hakiki. Zikir yang dibimbing oleh seorang mursyid mampu membawa jiwa kita dari alam jabarut, dunia material, ke alam malakut, sampai ke alam robbani, karena memperoleh pengetahuan dari alam yang lebih tinggi. Tidak heran, banyak sufi atau ahli zikir yang mabuk. Nabi Muhammad SAW sekalipun harus diselimuti. Beliau gemetaran dengan pengalaman spiritualnya, bahkan dituduh gila. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan zikir kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila." Surat Al-Qalam ayat 1-2 juga menceritakan tentang Rasulullah Muhammad dengan pengetahuan rahasia yang ia miliki, serta tuduhan gila kepadanya karena mendakwahkan tentang hakikat Nur Muhammad. Nun merupakan nama lain dari Muhammad bin Abdullah. Panggilan lain untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Toha, Abduh, dan Ahmad. Nun atau Nur Muhammad adalah sebuah wadah yang menampung sebuah titik rahasia ketuhanan. Titik rahasia atau titik nun disebut juga dengan kolam atau al-kolam al-a'la. Itulah cahaya ilahi atau Nur Muhammad yang ditanam dalam dada Muhammad bin Abdullah. Titik nun inilah yang menjadi ruhaninya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan, sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam alaihissalam menjadi nabi. Maknanya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Titik nun atau Nur Muhammad merupakan pena atau tinta, tempat munculnya ilmu-ilmu rahasia. Titik nun merupakan sumber dari segala cahaya, kitab atau pengetahuan. Dalam berbagai hadis, titik nun ini disebut juga dengan al-haq al-makhluk atau al-syajarah al-baida, karena seluruh makhluk atau eksistensi memancar darinya, dan aktualisasi dari titik nun adalah titik ba. Ayat yang kedua, berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Indah sekali pengalaman memperoleh nikmat pengetahuan yang tinggi dari Tuhan. Siapapun dapat bermujahadah untuk memperoleh nikmat ini. Para nabi, wali, dan sufi paling rajin dalam usaha ini. Namun lagi-lagi Allah sendiri yang memilih siapa yang dikehendakinya. Yang mulia Muhammad bin Abdullah adalah sosok yang paling dipilih Tuhan dari semua makhluknya. Muhammad menjadi nabi teragung, menjadi tajalinya, karena memiliki totalitas elemen nurullah di dalam dirinya, sehingga ia memiliki bermacam keutamaan dari nabi-nabi sebelumnya. Saudaraku sang sejati, Syekh Ahmad Zarruq berkata, menurutku pengertian dari tiada waktu yang berlalu mencakup setiap saat, meski hanya sekali nafas. Setiap nafas menuntut adanya tajali, setiap tajali menuntut adanya penghambaan. Penghambaan itu menuntut hadirnya tajali. Jadi, engkau pada setiap nafasmu tengah menapaki jalan menuju Allah
dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, ada ungkapan bahwa banyak jalan menuju Allah itu beriringan dengan nafas makhluknya. Namun sulitnya bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang titik nun, ilmu-ilmu rahasia, pengalaman-pengalaman batiniah, atau hakikat ketuhanan kepada masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ketika diceritakan, pasti akan dikatakan gila. Menceritakan pengalaman pikiran saja sangat problematis. Hanya segelintir yang percaya. Demikian pula nasib para ulama yang mengalami berbagai fenomena hakikat. Menyampaikan kejadian-kejadian unik kepada publik yang awam akan dituduh yang macam-macam. Makanya saya sendiri memilih diam atau mengatakan tidak tahu. Al-Quran sendiri tidak seluruhnya terbuka untuk umum. Ada makna-makna rahasia, kandungan batin, atau dimensi mutasyabihat yang tidak diketahui oleh ulama biasa atau masyarakat kebanyakan. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu hakikat cenderung diajarkan secara khusus. Saudaraku, dalam pengalaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mursyidnya di Gua Hiro, dibahasakan dengan didokap atau dipeluk, sehingga ia mampu membaca, dalam tanda kurung mengetahui, hakikat dari isim zikir. Jadi ilmu hakikat bukan untuk dikaji di warung kopi. Kuharamkan kalian membedah mayat di pinggir jalan. Guru yang mulia sang ahli kasyaf, Abuya Sayyid Syekh Ahmad, mengingatkan kepada para muridnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menasihati, sampaikanlah menurut kadar si penerima. Islam itu berlapis, dan tentu saja ilmu tentang Islam itu juga berlapis, baik yang zahir maupun yang batin. Tentang hakikat tidak akan mampu diuraikan lewat kata, sebab hakikat merupakan ilmu rasa. Tidak akan pernah bisa mengetahui tentang rasa kalau tidak pernah merasakan. Lam ya'zuk, lam ya'rif. Siapa tidak merasa, dia tidak akan tahu. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.